Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita kembali kuliah pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Kuliah pertemuan kita, pertemuan yang keempat terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pada kali ini kita membahas materi kuliah kita, yaitu ciri-ciri hukum. Jadi ciri-ciri hukum ini merupakan mata kuliah yang kita pelajari dalam mata kuliah ilmu hukum. Jadi para ahli telah merangkumkan lebih kurang ada dua ciri-ciri dari hukum. Yang pertama itu adalah hukum itu selalu berisikan perintah dan larangan. Jadi perintah dan larangan merupakan ciri-ciri dari keberadaan hukum. Artinya hukum itu biasanya berisikan perintah-perintah yang melingkupi setiap orang, setiap individu, tanpa membedakan terkait dengan jabatan ataupun personalnya. Lalu yang kedua, berisi juga dengan larangan-larangan. Jadi hukum itu berisi larangan-larangan yang berlaku untuk semua kalangan, semua warga negara di suatu negara hukum. Nah, kita di Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah sewajarnya kita sebagai masyarakat yang baik untuk mematuhi apa yang telah ditetapkan dalam hukum kita, yaitu perintah atau larangan. Dalam hukum Indonesia ini ada bentuk macam peraturan-perundangan, yaitu adanya undang-undang dasar, adanya undang-undang sampai nanti seterusnya ke bawah, dan bermacam juga peraturan-peraturan yang telah ada. Artinya bahwa semua aturan-aturan yang berlaku di Indonesia itu merupakan aturan-aturan yang berisikan terkait dengan perintah dan larangan. Nah, jadi perintah dan larangan ini merupakan salah satu dari ciri hukum yang itu merupakan pokok dari hukum itu. Jadi hukum itu memiliki ciri khas, yaitu perintah dan larangan. Lalu yang kedua, apa dari ciri-ciri hukum itu? Maka kita mengarah kepada aspek yang kedua, yaitu perintah atau larangan itu harus dipatuhi, ditaati oleh setiap orang. Setiap orang di sini bukan bermaksud mengindahkan atau melepaskan terkait dengan kelembagaan atau instansi. Tapi sesungguhnya instansi itu kan juga dikerjakan oleh personal atau oleh individu. Maka setiap yang berlaku terhadap individu, maka juga berlaku kepada instansi. Kenapa instansi juga berlaku? Karena instansi dikerjakan oleh para individu-individu yang berkumpul di sana atau berkelompok di sana. Jadi intinya itu adalah hukum yang berisi perintah dan larangan itu mesti dipatuhi, ditaati oleh setiap orang yang mengaku sebagai negara hukum. Nah, jadi untuk Indonesia pada hari ini, dewasa ini, jika kita mengaku sebagai negara hukum, mengaku kita menjunjung hukum atau mempanglimakan hukum, maka itu akan terlihat jika kita benar-benar mematuhi apa yang ada dalam hukum tersebut. Contohnya dalam kita biasa di kota, di Pekanbaru, terkait dengan peraturan lalu lintas, ya. Ada sekarang menggunakan masker, menggunakan helm. Maka hal yang sederhana itu menurut kita, tapi itulah hukum. Jadi hukum itu sebenarnya berisi mengatur bagaimana keteraturan hidup kita ini memang disiplin dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, mungkin kita beranggapan menggunakan helm itu hal yang biasa, menggunakan masker itu hal yang biasa. Tapi itulah konsekuensi dari hukum. Hukum itu dibuat untuk dikerjakan. Jadi kita tidak mensepakati kata-kata dari kawan-kawan kita yang mengatakan bahwa hukum itu dibuat untuk dilanggar. Itu bukan, ya. Itu saya kira hanya anekdot aja biasa, yaitu kita bercanda sesama akademisi. Itu ya ciri-ciri hukum. Lalu langkah selanjutnya kita mengambil kutipan dari salah seorang ahli, yaitu Mewisen. Beliau membedakan ciri-ciri hukum itu. Beliau mencatat ada lebih kurang 6 ciri-ciri hukum itu. Yang pertama itu adalah hukum itu untuk bagian terbanyak yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu. Nah, kita mengetahui bahwa undang-undang itu atau aturan-aturan hukum itu dibuat oleh lembaga-lembaga, instansi-instansi yang berwenang, yang diakui keberadaannya, serta diberikan kewenangan untuk itu, serta punya kekuasaan untuk penyelenggaraannya. Nah, itulah hukum. Artinya hukum itu tidak bisa sembarang dibuat oleh orang. Tidak bisa saya buat hukum sendiri, tidak bisa kawan-kawan buat hukum sendiri. Hukum itu dibuat oleh lembaga, oleh instansi yang berwenang, diakui oleh negara. Artinya tidak ada sembarangan dalam membuat hukum. Jadi hukum itu telah tersistematis,
sudah ada lembaganya, sudah ada draftnya, sudah ada ahlinya. Jadi kita membuat hukum itu tidak boleh sembarangan. Lalu yang kedua, hukum itu bersifat objektif dan lugas. Artinya hukum itu tidak boleh memilih-milih, bersifat universal. Kalau contohnya di Indonesia ini terkait dengan hukum pidana kita, atau hukum perdata kita, atau hukum nasional kita, maka seharusnya itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Seperti itu ya. Jadi tidak ada hal-hal yang terkait dengan pengecualian individu yang lain. Atau yang kedua bersifat lugas, pasti, dan seharusnya tidak menimbulkan tafsir. Jadi kalau hukum yang menimbulkan tafsir yang banyak atau menimbulkan polemik yang baru, saya kira itu bukan ciri-ciri dari hukum. Kenapa? Justru hukum itu memiliki orientasi kepastian, nanti mengarah kepada keadilan, lalu paling tinggi mengarah kepada kemanfaatan. Jadi kalau kepastian saja tidak ada, apalagi keadilan, apalagi kemanfaatan, seperti itu kira-kira. Lalu yang ketiga, hukum itu berkaitan dengan tindakan-tindakan perilaku manusia yang dapat diamati. Artinya hukum yang dibuat tersebut itu diperuntukkan untuk manusia yang bisa mengontrol kehidupan manusia. Atau hukum itu dibuat bukan untuk di luar kemampuan manusia. Mengatur transportasi, mengatur bagaimana menjadi pegawai negeri, mengatur bagaimana hubungan kerja, mengatur bagaimana perkawinan, mengatur hal-hal yang dikerjakan oleh manusia secara umum, gitu ya. Lalu yang keempat, hukum itu memiliki keberadaan atau berlaku tertentu. Artinya hukum itu berlaku itu tersebut tidak bisa mundur ke belakang. Maksud saya itu adalah yang keempat itu adalah hukum itu suatu cara keberadaan tertentu, yaitu terkait dengan keberlakuan. Kalau kita kaji lebih dalam, keberlakuan hukum itu ada 3 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi sosial, dimensi moral, dan dimensi terkait dengan aspek yuridis. Artinya aspek-aspek 3 tadi yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan keberlakuan hukum atau geldingnya hukum itu terkait dengan 3 tadi, yaitu sosial, moral, dan juga aspek yuridis. Lalu yang kelima, hukum itu memiliki bentuk tertentu atau struktural formal. Artinya hukum itu tidak boleh acak-acakan, tidak boleh dibuat oleh seseorang tanpa ada kewenangan. Jadi hukum itu harus dibuat oleh contohnya lembaga-lembaga instansi pemerintahan atau DPR kalau di Indonesia kita hari ini, atau hukum itu dikeluarkan oleh keputusan hakim, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, atau pengadilan yang lainnya, PT UN atau Petun atau pengadilan agama. Jadi hukum itu terstruktur formal, terstruktur, tidak boleh dibuat oleh sembarangan orang meskipun dia seorang yang dianggap memadai untuk itu. Jadi hukum itu telah teratur atau terstruktur. Nah, yang terakhir, ciri penting dari hukum itu adalah hukum itu menyangkut objek atau isi dari hukum itu. Artinya hukum itu bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, rasa kenyamanan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk masyarakat secara nasional. Nah, jadi ciri hukum itu merupakan yang terakhir tadi, yaitu berisikan terkait dengan kepastian, keadilan, dan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat sesuatu yang mencerminkan hak-hak mereka terjamin atau merasa aman. Selanjutnya yaitu hakikat hukum. Apa itu hakikat hukum? Adalah esensi dari segala sesuatu yang masih merupakan persoalan yang terus dipikirkan dan dibahas dalam filsafat. Jadi hakikat hukum itu sesuatu yang masih dalam renungan, dalam hal pertanyaan, bagaimana sih hukum itu? Apa sih hukum itu? Apa sih yang tergantung dalam keadilan, dalam kepastian, kemanfaatan hukum itu apa sih? Jadi hakikat hukum. Dan juga hakikat hukum itu merupakan suatu keseluruhan rangkaian persoalan-persoalan yang fundamental dan ditampilkan sebagai hubungan-hubungan antara manusia dan aspek hukumnya. Jadi kalau kita mengutip dari pendapat para ahli bahwa hukum itu memiliki aspek-aspek isi dari hakikat itu adalah lebih kurang ada 3. Yang pertama itu adalah hukum itu secara hakikatnya
yang paling dalam itu harus berisikan terkait dengan manfaatnya apa. Itu hakikatnya hukum. Jadi kita tidak lagi menjurus kepada bagaimana penulisan hukum, bagaimana struktur hukum, bagaimana kategori-kategori hukum, tapi kalau hakikatnya hukum itu apa? Yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka kalau tidak ada yang tadi yang saya sebutkan tadi, maka itu bukanlah dikatakan sebagai hakikat hukum. Karena hakikat hukum itu merupakan pencerminan dari norma-norma, dari cita-cita hukum yang akan dirasakan oleh masyarakat sebagai aspek-aspek pembuatan hukum tersebut. Jadi kira-kira seperti inilah hakikat hukum tersebut. Maka kalau kawan-kawan atau masyarakat Indonesia yang merasakan semacam dizolimi atau tidak adil atau semacam itu, maka boleh bertanya bahwa ini bukanlah hakikat hukum. Karena hakikat hukum itu seyogyanya, bijaksananya itu adalah menimbulkan rasa aman, rasa nyaman, rasa kebahagiaan, dan rasa manfaat. Tapi kalau hukum itu menimbulkan sengsara, menimbulkan kegundahan, menimbulkan kemungkaran dan hal-hal yang tidak kita harapkan selainnya, maka itu bukanlah sebagai hakikat hukum. Karena hukum itu diciptakan untuk mengatur manusia, melindungi hak-hak manusia, melindungi terkait dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban manusia, artinya mengontrol manusia, menyamakan manusia, serta melindungi hak-hak dan serta menjamin terlaksananya kewajiban manusia. Jadi itulah dari hakikat hukum. Demikianlah kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.